Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pendekatan supervisi artistik, di mana dari kelompok ini terdiri dari Mbak Muktisari Utami, DHI Prabandari, dan juga Mas Yevi. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep dasar supervisi artistik. Next, Mas. Untuk artistik sendiri ini berasal dari kata art, artistik yang berarti seni. Dan di sini bisa dikatakan bahwa jika dikaitkan dengan pelaksanaan supervisi, maka diharapkan pelaksanaannya tersebut itu bisa menjadi suatu kegiatan yang nyaman, tenang, dan intinya tidak menegangkan dan menakutkan gitu. Karena kan seni berarti suatu yang indah, nyaman, dan tidak menegangkan seperti itu. Nah, untuk model supervisi artistik sendiri merupakan model supervisi yang menyangkut bekerja untuk orang lain, bekerja dengan orang lain, dan juga bekerja melalui orang lain. Nah, di sini diketahui bahwa karena suatu kegiatan ini berhubungan dengan orang lain, maka seorang supervisor dituntut untuk memiliki suatu kepekaan lebih dalam menjalani segala runtutan aktivitas ini, sehingga seseorang yang disupervisi ini dapat merasa diterima di suatu kegiatan tersebut. Selanjutnya, untuk Sergio Vani 1991 menyatakan supervisi pengajaran dengan pendekatan artistik dalam melihat berhasil tindaknya pengajaran, usaha meningkatkan mutu guru banyak menekankan pada kepekaan, persepsi, dan pengetahuan supervisor. Nah, seperti diketahui bahwa supervisi artistik ini karena memang lebih menekankan pada kepekaan, persepsi, jadi seorang supervisor memang diharapkan memiliki suatu kemampuan atau suatu kepekaan yang lebih gitu untuk dapat menghargai segala hal-hal yang dilakukan seorang guru yang disupervisi itu, sehingga seorang guru ini merasa memiliki kenyamanan sehingga dapat menyampaikan segala kendala yang dialami oleh guru tersebut. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah karakteristik. Nah, di sini tujuannya untuk menjelaskan bagaimana sih karakteristik dari pendekatan supervisi artistik dalam pembelajaran. Nah, menurut Ruslan pada tahun 2019, karakteristik atau ciri-ciri pendekatan supervisi artistik itu ada 7. Yang pertama itu, kita itu harus menaruh perhatian terhadap karakter ekspresif tentang peristiwa pembelajaran. Jadi itu kita sebagai supervisor nantinya, itu harus dapat melihat bagaimana karakter-karakter ekspresif yang ada pada saat kegiatan supervisi. Kemudian memerlukan ahli seni dalam pendidikan yang dapat melihat sesuatu yang halus. Jadi kita itu harus dapat mengetahui seni-seni apa saja yang berada pada supervisi artistik ini, seperti bagaimana pendekatannya, bagaimana kita untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya, bagaimana kita memahami saling perasaannya dengan satu yang lainnya, agar nantinya supervisi ini dapat berjalan dengan baik dan adanya pendekatan yang lebih baik. Kemudian 3, mengapresiasi setiap kontribusi unik pada guru yang dilakukan pada saat supervisi. Nah, ini itu kita harus memberikan apresiasi sebaik mungkin apapun yang dilakukan oleh guru, karena dalam supervisi ini kita mengutamakan pendekatan perasaan yang nantinya kita itu harus saling menghargai satu sama lain. Apresiasi ini tujuannya juga nantinya agar guru itu semangat terhadap kegiatan yang telah dilakukan, karena kita selalu mengapresiasi apa yang guru perbuat. Yang keempat, menaruh perhatian pada kehidupan kelas secara keseluruhan. Nah, untuk itu kita itu harus selalu untuk menaruh perhatian kepada setiap komponen-komponen yang ada. Tidak boleh ada komponen yang terlewat agar bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kelima, memerlukan hubungan yang baik untuk menyenangkan antara supervisor dan guru. Nah, ini yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana kita itu harus saling berkaitan satu dengan sama yang lainnya. Harus memiliki sifat keterbukaan agar nantinya bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik. Kemudian yang keenam, memerlukan kemampuan penggunaan bahasa yang dapat menggali potensi-potensi guru. Nah, pada supervisi artistik ini, kita itu harus bisa memahami bahasa lawan bicara kita seperti guru nantinya. Jadi nanti kita itu dapat menggali informasi-informasi dan kita harus bisa menggunakan kata-kata yang baik sehingga guru nantinya tidak terkesan untuk dipojokkan atau bagaimana. Jadi kita itu harus menggunakan tutur kata yang halus, kemudian bahasa yang tepat, tidak menyinggung perasaan, dan
harus saling menghargai satu dan yang lainnya. Kemudian, memerlukan kemampuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan setiap peristiwa pembelajaran. Jadi, pada supervisi artistik ini, kita itu bisa mengapresiasikan atau mendeskripsikan bagaimana langkah dari suatu pembelajaran, kemudian memberikan contoh konkret. Sebab apa yang signifikan dalam pendidikan itu nantinya akan diuraikan secara detail dan dapat dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang selanjutnya. Kemudian menerima kenyataan bahwa supervisor nantinya itu harus memiliki kelebihan dalam segi berbagai bahasa dan seni. Jadi itu kita itu harus memahami segala instrumen yang ada dan juga memahami beberapa contoh konkret kegiatan dari guru agar nantinya kita dapat memberikan sebuah masukan dan saran. Kemudian yang selanjutnya itu ada menurut Theo Giovanni dalam Sohardin pada tahun 2000. Yaitu ada ciri-ciri dari model artistik itu sendiri, yaitu kita itu harus memerlukan perhatian dan banyak mendengarkan. Jadi di sini itu perhatian itu lebih diutamakan dan kita itu harus lebih banyak mendengarkan apa yang diomongkan oleh guru sehingga kita itu di sini diposisikan sebagai seorang pendengar yang baik juga. Yang dua, memerlukan keahlian khusus untuk memahami apa yang dibutuhkan. Jadi kita itu harus tahu apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh guru. Yang ketiga, mengutamakan sumbangan yang unik dari guru-guru. Jadi itu kita itu harus selalu mengapresiasi apa saja yang harus dilakukan oleh guru. Keempat, kita itu harus menuntut memberi perhatian lebih banyak. Sebagaimana dalam pengertian ini kita itu harus selalu memberikan perhatian yang lebih agar nantinya kita itu dapat memahami perasaan dari guru. Yang kelima, memerlukan laporan dalam bentuk dialog antar supervisi. Di sini yang dimaksud yaitu kita itu lebih mengutamakan sharing and caring dari pendekatan supervisi artistik ini. Jadi agar lebih mudah dalam penyampaiannya. Yaitu yang selanjutnya itu memerlukan kemampuan berbahasa. Nah, memerlukan kemampuan berbahasa itu digunakan agar kita saat digunakan dengan lawan bicara dengan lainnya itu tidak ada kekeliruan dan tidak menyakiti perasaannya. Kemudian yang selanjutnya memerlukan kemampuan untuk menafsirkan makna dari peristiwa yang diungkapkan. Jadi kita itu harus bisa menafsirkan dari apa saja kegiatan yang telah dilakukan. Kita itu harus tahu dapat menentukan langkah untuk kedepannya. Yang selanjutnya itu menunjukkan fakta bahwa supervisi bersifat individual dalam gagasannya. Jadi pada dasarnya supervisi itu kita dilakukan sendiri. Namun untuk pelaporan dan juga untuk kegiatan evaluasinya kita itu dilakukan bersama-sama. Karena pada tindakannya kita itu melakukan kegiatan itu sendiri, tetapi tetap mendapat masukan dari berbagai orang lain. Kemudian ada 8 ciri pendekatan artistik menurut Ambarita dan Sibran. Ya, ini hampir sama dengan yang kedua tadi, yaitu yang pertama itu tetap membutuhkan perhatian untuk karakter kejadiannya. Kemudian untuk membutuhkan level pendidikan yang tinggi. Apakah sudah demikian? Jadi di sini itu maksudnya itu kita sudah memahami materi-materi ataupun konsep yang ada, sehingga nantinya kita itu dapat memberikan saran dan masukan yang sesuai. Ya, yang selanjutnya itu menghargai kontribusi unik dari guru. Jadi kita itu harus mengapresiasi apa saja yang dilakukan oleh guru. Yang keempat itu meminta perhatian dan proses kehidupan kelas. Jadi itu kita itu harus dapat memperhatikan dan memantau secara seksama apa saja proses kehidupan yang ada di kelas sehingga kita itu dapat mengobservasinya dan menentukan langkah-langkah ke depannya. Yang selanjutnya itu membutuhkan hubungan yang dibangun antara supervisi dan juga dengan supervisor. Jadi di sini itu kita itu saling membantu dan membangun hubungan yang baik antara satu dengan lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu sama, yaitu membutuhkan kemampuan berbahasa agar nantinya dapat memahami satu dan lainnya. Kemudian membutuhkan kemampuan untuk mengartikan makna dan kejadian yang terjadi. Jadi harus dapat menafsirkan suatu perkara yang ada. Kemudian yang menerima kenyataan bahwa supervisor sebagai individu dengan kekuatan, yaitu harus mengetahui posisi supervisor yang ada dan juga harus mengetahui posisi di mana harus melakukan sebuah tindakan atau mengambil tindakan. Nah, yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan supervisi artistik akan dijelaskan oleh Mbak Mukti. Terima kasih Mas Syafi. Untuk selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Jadi di sini
Adapun kelebihan dan kekurangan dari supervisi artistik, yang pertama untuk kelebihannya, dalam melihat fenomena pengajaran, seorang supervisor melihat secara teliti dan cermat. Jadi sesuai dengan yang disampaikan Mas Yafi sebelumnya, di sini supervisor dituntut untuk lebih teliti untuk menjadi pendengar yang baik dan menjadi pengamat yang baik bagi guru. Lalu kelebihan yang selanjutnya yaitu mengetahui karakteristik pendidik. Karena di supervisi artistik ini menuntut perhatian yang lebih, sehingga karakteristik atau keunikan atau kekhasan dari guru yang disupervisi itu dapat terlihat. Lalu adapun kekurangannya dari supervisi artistik itu sendiri, yang pertama perlu pembinaan secara berkala dan terus-menerus, di mana di supervisi artistik ini perlu dilakukan pembinaan ataupun supervisi ataupun pembinaan lah yang terus-menerus. Lalu kekurangan yang selanjutnya yaitu perlu memperhatikan waktu dan suasana, karena di supervisi artistik ini sangat memperhatikan yang namanya psikologis guru juga. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya ada pun penerapan atau implementasi dari supervisi artistik di dalam pembelajaran. Sebelum masuk kepada langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh supervisor dalam supervisi artistik di dalam pembelajaran, perlu diketahui menurut Imron yang menyatakan bahwa seorang supervisor yang menerapkan pendekatan artistik ini dalam melaksanakan supervisi pembelajaran itu diibaratkan sebagai seorang pelatih musik ataupun seni yang berhadapan dengan mereka yang sedang belajar. Di sini ialah guru, atau mempersiapkan tampilan-tampilan seni dalam sebuah pertunjukan. Jadi hanya mereka yang tahu seni atau supervisor yang tahu seni sajalah gitu yang dapat melatih. Jadi dapat dikatakan bahwa supervisor harus benar-benar mampu melatih dan membina para guru agar kualitas pembelajaran yang dilakukan dapat meningkat. Adapun menurut Hartono pada tahun 2016, dalam pengajaran guru dibedakan melalui gaya dan kekuatan khususnya. Jadi disampaikan tadi juga di dalam kelebihan supervisi artistik ini, di mana supervisor yang melakukan pendekatan artistik akan dapat mengenali gaya guru yang memiliki gaya dan kekuatan khusus tersebut yang berupaya membantu guru untuk mengeksploitasi dan menguatkan hal-hal positif yang ada di dalam diri guru. Jadi kompetensi pengajaran maupun karakteristik unik yang dimiliki guru harus dipersepsikan dan dihargai. Jadi pada sisi apresiatifnya, pendekatan artistik ini berfungsi ganda, yaitu yang pertama mencari apresiasi terhadap keseluruhan kualitas penampilan dari guru, dan kemudian mencoba mengapresiasi karakter penampilan yang berbeda-beda dari guru. Jadi pendekatan ini itu bertujuan agar dapat diketahui suatu keunikan dan perbedaan dari guru satu dengan yang lainnya. Jadi setelah ditemukan adanya nilai-nilai khusus atau unik, maka supervisor harus mampu menguatkan nilai-nilai tersebut agar dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun menurut Imron pada tahun 2011, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan supervisor dalam supervisi dengan pendekatan artistik dalam supervisi pembelajaran, yaitu yang pertama, tidak memiliki potensi tentang pembelajaran yang akan diamati. Jadi saat akan berangkat ke sekolah ataupun ke tempat supervisor akan mensupervisi, supervisor itu tidak boleh memiliki pretensi apapun tentang pembelajaran yang akan diamati. Jadi di dalam hal ini tidak memiliki pretensi, yaitu agar saat melakukan pengamatan, supervisor dapat memperoleh informasi secara lengkap dan benar-benar fokus mengamati proses pembelajaran yang dilakukan. Lalu langkah yang kedua, supervisor mengamati secara cermat, teliti, utuh, menyeluruh, serta berulang-ulang. Akan tetapi di sini supervisor itu tidak boleh hanya terpaku terhadap hal-hal yang terjadi di dalam kelas saja, dan harus berani melihat hubungan ataupun ketertarikan antara fenomena-fenomena yang ada terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas.
Lalu yang ketiga, supervisor memberikan interpretasi atas hasil pengamatan. Jadi, supervisor memberikan interpretasi atas hasil pengamatan, baik secara formal, agar dapat lebih terfokus, karena dilakukan setelah pembelajaran itu selesai. Jadi, meskipun saat proses pengamatan sedang berlangsung, supervisor melakukan interpretasi terhadap fenomena yang terjadi saat itu, akan tetapi interpretasi ulang atau formal juga perlu dilakukan, agar dapat menyempurnakan interpretasi yang sudah dilakukan pada saat pengamatan. Lalu langkah yang keempat, yaitu supervisor menyusun hasil interpretasinya dalam bentuk narasi, di mana supervisor menyusun hasil interpretasinya dalam bentuk narasi yang nantinya dapat dipahami oleh guru secara berulang-ulang. Narasi ini bertujuan dibuat dengan maksud untuk menggambarkan pembelajaran guru yang sesuai dengan kenyataan, serta dengan adanya narasi ini, maka hasil interpretasi dapat diungkapkan secara keseluruhan. Lalu yang kelima, supervisor menyatakan hasil interpretasi mengajar yang sudah dinarasikan. Lalu setelah disampaikan narasinya, maka supervisor menyampaikan hasil interpretasi mengajar yang sudah dinarasikan kepada guru, baik secara lisan maupun tertulis. Jadi penyampaian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Di sini supervisor harus memberikan informasi kepada guru bahwa hasil yang diberikan merupakan hasil yang apa adanya yang terjadi saat proses pembelajaran berlangsung. Lalu yang keenam, yaitu supervisor menyampaikan kritik ala kritik seni. Jadi di sini supervisor memberikan kritik-kritik ala kritik seni kepada guru agar guru dapat berbenah diri untuk proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Jadi balikan dari guru terhadap supervisi yang dilakukan oleh supervisor. Lalu dalam balikan ini terdapat kemungkinan adanya semacam diskusi dan juga tidak ada diskusi gitu. Jadi supervisi dan guru saling mengemukakan visi masing-masing atas pembelajaran yang telah berlangsung dan dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dari proses pembelajaran itu sendiri. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok 7 mengenai pendekatan supervisi artistik. Atas perhatian dari teman-teman sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Dikembalikan kepada Mbak Diah. Mohon maaf, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.